Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ayuning selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi dan tentunya teman-teman semua yang telah menonton video ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dinda Catherine dengan NIM 666124005. Adanya saya membuat video ini, saya akan menganalisis tentang visi misi Untirta. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada visi misi, yang kedua ada analisis visi misi, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada sasaran, yang kelima ada faktor eksternal, yang keenam ada faktor internal, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Nah, sebelum kita menganalisis visi misi Untirta, terlebih dahulu saya akan bacakan visi dan misi Untirta sendiri. Nah, visinya itu terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrate, smart, and green atau Hits and Green University menuju PTN perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030. Nah, misinya sendiri itu ada 3. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Lalu yang terakhir ada meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Health, Integrate, Smart, and Green atau Hits and Green University. Masuk ke analisis visi. Visi ini menetapkan tahun 2030 sebagai target capaian utama yang mencerminkan adanya rencana strategis jangka panjang dan terarah dalam pengembangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, visi tersebut itu mempresentasikan nilai-nilai modern serta tren global pendidikan tinggi yang meliputi pertama ada healthy atau sehat, di mana menciptakan lingkungan kampus yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental seluruh sivitas akademika. Yang kedua ada integrate atau terpadu, yaitu mengutamakan kolaborasi lintas disiplin ilmu serta integrasi teknologi dan sistem manajemen kampus. Yang ketiga ada smart atau cerdas, yang menekankan pemanfaatan teknologi digital, inovasi, dan pembelajaran berbasis kecerdasan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu green atau hijau, di mana menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Nah, visi ini juga menggambarkan keinginan Untirta untuk menjadi perguruan tinggi negeri dengan kemandirian hukum dan tata kelola profesional melalui status PTN berbadan hukum atau PTNBH. Lalu yang terakhir itu, selain itu, visi tersebut menegaskan komitmen pada peningkatan kualitas, pembentukan karakter, serta penguatan daya saing global dalam seluruh aspek akademik dan kelembagaan. Selanjutnya ada analisis misi, di mana yang pertama ada menyelaraskan sistem pendidikan dengan dinamika pasar kerja dan kemajuan zaman sekarang. Lalu yang kedua ada mencetak lulusan yang berintegritas, beretika, serta memiliki daya saing di tingkat global. Lalu selanjutnya ada mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif, serta memberikan manfaat nyata atau dampak nyata bagi publik atau masyarakat. Lalu yang keempat ada membangun tata kelola universitas yang profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip healthy, integrate, smart, and green atau hits and green. Lalu yang terakhir ada menjadikan tata kelola yang baik sebagai fondasi menuju PTN berbadan hukum yang kompetitif secara global. Setelah di depan kita membahas analisis visi dan misi, selanjutnya ada tujuan, yang dimana tujuannya menjadikan PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global pada tahun 2030. Lalu mewujudkan kampus yang healthy, integrate, smart, and green atau hits and green, menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan global. Lalu ada mendorong penelitian dan pengabdian inovatif yang memberikan manfaat nyata atau dampak nyata bagi masyarakat atau publik. Yang terakhir ada membangun tata kelola universitas yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Karena ada tujuan, pasti
ada sasarannya. Nah, sasaran dari visi misi Untirta itu yang pertama mengoptimalkan kualitas kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan digital dan kebutuhan pasar kerja global. Lalu ada meningkatkan kolaborasi penelitian, publikasi internasional, serta inovasi yang memiliki nilai terapan bagi masyarakat. Lalu ada menerapkan sistem manajemen perguruan tinggi berbasis teknologi informasi dengan prinsip tata kelola yang baik, yaitu good governance. Lalu ada mewujudkan lingkungan kampus yang sehat, hijau, dan berkarakter sejalan dengan nilai-nilai nasional dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada mempersiapkan transformasi menuju PTN berbadan hukum atau PTNBH melalui penguatan tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya ada faktor eksternal dari STEP. Yang pertama S, yaitu sosial, di mana perubahan gaya hidup mahasiswa, tuntutan soft skill, dan etika profesional, lalu meningkatnya kesadaran lingkungan ini sangat berpengaruh. Yang kedua ada teknologi, yaitu T, di mana perkembangan AI, big data, dan e-learning itu sebagai contohnya. Lalu yang ketiga ada E, ekonomi, yang dimana persaingan tenaga kerja global dan kebutuhan link and match dengan industri. Lalu yang terakhir ada P, yaitu politik, tentang regulasi pemerintah tentang PTNBH, Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, dan pendanaannya. Tak jauh dari faktor eksternal, pasti ada faktor internalnya yang saya analisis melalui 6M, yaitu M yang pertama men atau SDM, yaitu sumber daya manusianya, di mana dosen dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi yang baik, tetapi masih perlu peningkatan kemampuan global serta sertifikasi bertaraf internasional. Lalu M yang kedua yaitu money atau keuangan, di mana pendanaan masih bergantung pada pemerintah yang diperlukan strategi diversifikasi melalui kemitraan industri dan pendanaan riset eksternal. Yang ketiga M mesin, yaitu teknologi, di mana infrastruktur digital seperti Siakat dan LMS sudah berkembang, namun memerlukan modernisasi untuk mewujudkan konsep smart campus. Yang keempat, metode, di mana pembelajaran berbasis MBKM dan riset kolaboratif telah diterapkan, namun inovasi metode belajar yang adaptif masih perlu diperkuat lagi. Yang M kelima yaitu market atau pasar, di mana mahasiswa dan dunia kerja ini menjadi sasaran utama. Dibutuhkannya promosi, penguatan citra, serta peningkatan daya saing lulusan di tingkat regional dan global. Lalu M yang terakhir yaitu material atau sarana dan prasarananya, di mana fasilitas kampus hijau dan laboratorium telah berkembang, tetapi perlu dioptimalisasi lagi pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan akademik secara maksimal. Dapat ditarik dari analisis visi misi Untirta, yaitu yang pertama ada Untirta memiliki arah strategis yang terencana menuju universitas berdaya saing global melalui penerapan konsep healthy, integrate, smart, and green atau biasa yang disingkat Hits and Green University. Yang kedua ada transformasi digital dan persaingan global menjadi tantangan utama, di mana kekuatan utamanya itu terletak pada kualitas SDM dan komitmen kelembagaan yang kuat. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada kolaborasi antara faktor internal dan eksternal menjadi elemen penting dalam mencapai visi Untirta 2030 sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berkarakter global. Oke, sudah penjelasan saya tentang analisis visi dan misi Untirta. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.